Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PJJ Daring MTS BIM 03 bab relasi dan fungsi. Dalam bab relasi dan fungsi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai adalah 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi dalam kurung dengan kata-kata, tabel, grafik diagram, dan persamaan. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai 3.3.1 mendefinisikan relasi, 3.3.2 menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, 3.3.3 menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan, 3.3.4 menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. 3.3.5 menunjukkan hasil produk kartesius dari dua himpunan yang diketahui. 3.3.6 menjelaskan hubungan relasi dan fungsi. 3.3.7 membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. 4.3.1 menyatakan suatu relasi yang terkait dengan kejadian sehari-hari. 4.3.2 menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya dibagi menjadi beberapa pertemuan, tetapi nanti ada beberapa pertemuan yang akan digabung. Untuk pertemuan ke-1, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan relasi antar dua himpunan, membedakan fungsi dan bukan fungsi, menyebutkan ciri-ciri fungsi. Pertemuan kedua, peserta didik dapat menyajikan fungsi ke dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Pertemuan ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai fungsi jika diketahui daerah asal, menentukan daerah asal jika diketahui nilai fungsi. Pertemuan keempat, peserta dapat menggambar grafik fungsi. Pertemuan kelima, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan fungsi. Selanjutnya, untuk pertemuan pertama ini, kita akan mencoba memahami relasi atau hubungan yang ada di sekitar kita. Pertama, perhatikan, silahkan kalian pahami bagan sisilah keluarga berikut ini. Yang paling atas ini ada Maduri ditambah Marhawi. Maduri ini bapak, Marhawi ini ibu perempuan ya. Selanjutnya dari bagian ini turun ke bawah. Di sini ada beberapa keluarga lagi. Ini ada keluarga yang pertama, ada keluarga bapak Maduri dan Marhawi. Ini turun memiliki anak, yaitu anaknya Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Sulastri menikah dengan Adim, Idris menikah dengan Mai, Halim menikah dengan Ririn, Thohir menikah dengan Fatimah. Dari pernikahan ini, Adim dan Sulastri punya anak namanya Wafi, Idris dan Mai punya anak namanya Faisal, Alu dan Rizky, Halim dan Ririn punya anak namanya Alvin dan Najwa. Sedangkan Thohir dan Fatimah memiliki anak yang namanya Suci. Berikutnya, kita analisa dari bagian yang telah kita perhatikan di atas. Bisa kita lihat jika anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir ya. Atau bisa dituliskan seperti ini. Ingat, nama himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital, diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Setiap anggota himpunannya dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Bisa dituliskan dalam bentuk himpunan seperti ini. Himpunan B, anggotanya kurung kural buka ini ya, Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga atau relasi, yaitu anak dari. Kalau B ke A ya, B ke A, anak dari. Sedangkan hubungan anggota B dengan Pak Maduri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari. Bisa kita lihat, kita ulang lagi ke sini. Wafi ini cucu dari Pak Maduri, Faisal juga cucu dari Pak Maduri. Sedangkan Wafi ini adalah anak dari Adim ini, anak dari Ibu Sulastri ini. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ini secara sederhananya. Nah, nanti ada pengertian relasi yang lebih spesifik lagi. Selanjutnya,
memahami bentuk penyajian relasi. Lihat gambar. Ini ada gambar menu yang disajikan di rumah makan Pak Ari. Ada soto, rujak cingur, ada rawon, ada bakso, ada nasi goreng, ada sate. Mungkin kalian memiliki hobi makan salah satu menu ini. Berikutnya ini ada gambar anak-anak aliyah yang sedang melaksanakan praktik di lab komputer. Sedangkan yang bawah ini adalah gambar dari anak-anak yang berpasangan, ya, satu-satu ini sedang melaksanakan lomba 17 Agustus. Selanjutnya, misalkan dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Seandainya ini ada beberapa anak, ya, Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Ahmad suka bakso, rujak cingur dan sate, tetapi kali ini ia memesan rujak cingur. Rahmat suka sate dan nasi goreng, tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng. Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto dan rawon. Zaini suka soto dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan soto. Selanjutnya dari permisalan yang diketahui ini, nanti kita akan mencoba menyatakannya, ya, ke dalam 3 cara. Berikutnya, perhatikan kelompok siswa MA yang sedang menempuh pelajaran TIK di suatu kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang pun siswa menempati lebih dari 1 kursi. Akan tetapi satu komputer dapat dipakai oleh lebih dari 1 siswa, dan ada juga siswa yang berdiri tidak menempati kursi. Dengan demikian ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati dan komputer yang dipakai. Menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi atau fungsi? Nah, pernyataan ini mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan bisa menjawabnya. Perhatikan sekelompok siswa MTS yang sedang mengikuti lomba berpasangan satu-satu. Menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi atau fungsi? Di pertemuan berikutnya, insya Allah kamu akan bisa menjawabnya. Bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat? Mungkin nanti di pertemuan berikutnya, setelah kalian belajar tentang relasi dan fungsi, kalian akan bisa menjawab. Agar kalian bisa menjawabnya, mari kita belajar bersama-sama untuk menyatakan relasi atau fungsi tersebut. Bagaimana cara mengetahui dengan pas bentuk hubungan tersebut? Nah, nanti selanjutnya, relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, dari masalah yang pertama tadi kan ada menu kesukaan, ya, bahwa Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Nah, kita bisa menentukan untuk membuat diagram panahnya, kita bisa menentukan dulu himpunan A-nya dulu, ya. Himpunan A-nya misalkan kita buat nama-nama anak, misalkan ada Abdur, ada Ahmad, ada Rahmat, ada Herman, ada Zain. Untuk yang himpunan B-nya misalkan nama menu masakan, soto, rawon, nasi goreng, rujak cingur, sate dan bakso. Dalam membuat diagram panah, setiap anggota himpunan itu dinyatakan dengan noktah, ditandai dengan noktah, ya. Seperti ini namanya nih, dikasih noktah. Anggota-anggotanya harus berada di dalam lingkaran. Selanjutnya hubungannya akan kita nyatakan dengan anak panah, ya. Tadi Abdur suka, menu kesukaannya apa saja Abdur? Kita lihat, Abdur suka soto dan rawon. Nah, berarti ini kita hubungkan, Abdur suka menu kesukaannya soto, Abdur menu kesukaannya rawon, seperti ini. Berikutnya, Ahmad menu kesukaannya apa? Oh, Ahmad ternyata suka rujak cingur, sate dan bakso, berarti kita hubungkan rujak cingur, sate, bakso. Berikutnya Rahmat menu kesukaannya apa? Oh, ternyata dia suka nasi goreng dan suka sate, kita hubungkan nasi goreng, sate. Herman menu kesukaannya apa? Bakso, kita hubungkan. Zain menu kesukaannya apa? Soto sama nasi goreng, kita hubungkan. Pak, kenapa kok Zain tidak dihubungkan dengan bakso? Nah, karena Zain bukan menu kesukaan Zain bakso ini, maka nggak dihubungkan. Yang dihubungkan saja yang disukai. Berikutnya, tadi ada makanan yang dipesan. Yang kita misalkan tadi ada makanan yang dipesan, sama seperti yang di atas. Nah, kita tentukan dulu himpunan A-nya, kita tentukan himpunan B-nya. Himpunan A-nya nama-nama anak, himpunan B-nya adalah menu atau makanan yang ada di menu atau yang disukai. Tadi meskipun beberapa anak memiliki makanan yang disukai lebih dari 1, tetapi ternyata yang dipesan hanya 1. Tadi Abdur hanya memesan rawon, berarti itu bukan dengan rawon. Meskipun padahal dia menyukai soto dan rawon, tapi karena dia hanya memesan rawon, karena ini hubungannya adalah makanan yang dipesan, relasinya adalah makanan yang dipesan, maka yang dihubungkan hanya 1. Abdur memesan atau makanan yang dipesan Abdur, makanan yang dipesan tuh rawon. Ahmad makanan yang dipesan rujak cingur. Rahmat makanan yang dipesan tuh nasi goreng. Herman makanan yang dipesan tuh bakso. Zain makanan yang dipesan itu soto.
Nah, kira-kira seperti itu. Dalam diagram panah, untuk menyatakan relasinya kita menggunakan anak panah. Yang dihubungkan hanya yang punya relasi, hanya yang punya hubungan. Kalau enggak usah dihubungkan. Berikutnya cara menyatakannya ke dalam diagram kartesius. Nah, untuk membuat diagram kartesius maka kita membuat sumbu datar dan sumbu tegak seperti kemarin. Untuk sumbu datarnya itu menyatakan himpunan A, berarti ini A, ini adalah A, berarti yang tegak ini adalah himpunan B. Abdur memesan apa? Makan yang dipesan apa? Oh, rawon di sini. Ahmad makan yang dipesan rujak cingur sini. Rahmat makan yang dipesan nasi goreng sini. Herman makan yang dipesan bakso ini. Jaini makan yang dipesan soto sini. Ya, itu kira-kira. Tinggal ngasih noktah saja ya, tinggal ngasih noktah. Berikutnya untuk makan kesukaan tadi Abdur menyukai soto sama rawon sama. Tinggal kasih noktah, kasih noktah, kasih noktah, kasih noktah, kasih noktah, kasih noktah. Ya, mudah ya. Berikutnya adalah bagaimana kalau menyatakan ini ke dalam himpunan pasangan berurutan. Ya, berarti Bapak tulis di sini aja ya. Kalau disuruh menyatakan ke himpunan pasangan berurutan berarti ya kita kasih aja. Berarti sini Abdur, berarti dia suka soto misalkan. Tuh, sesuai dengan ini ya. Koma, dia tidak hanya suka soto, tambah lagi Abdur, ternyata dia juga suka apa? Rawon. Tambah lagi sini ya, rawon dan seterusnya. Secara lengkapnya sesuai dengan diagram panah ya, dan sesuai dengan yang sudah diketahui bahwa Abdur menu kesukaannya soto atau Abdur suka soto. Ini cara membacanya. Abdur suka rawon, Ahmad suka rujak cingur, Ahmad suka sate, Ahmad suka bakso, Rahmat suka nasi goreng, Rahmat suka sate, Herman suka bakso, Zain suka soto, Zain suka nasi. Sesuai dengan ini ya. Abdur suka soto, Abdur suka rawon, Ahmad suka bakso, rujak cingur, sate, Rahmat suka sate, nasi goreng. Sesuai ini ya, sesuai diagram kartesiusnya. Selanjutnya untuk relasi menu yang dipesan ya. Meskipun tadi menu kesukaannya Abdur itu ada 2, tetapi yang dipesan semuanya ini satu-satu ya, sesuai dengan yang diketahui. Relasi menu yang dipesan dari himpunan A ke himpunan B yaitu Abdur menu yang dipesan rawon, Ahmad menu yang dipesan rujak. Jadi ini kita baca. Rahmat menu yang dipesan nasi goreng, Herman menu yang dipesan bakso, Zain menu yang dipesan soto. Ini harus benar, harus sesuai dengan yang diketahui. Kalau ada satu saja tidak sesuai dengan yang diketahui, berarti ini salah. Selanjutnya, contoh berikutnya, contoh 1, data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Ini ada nama siswa, ada pelajaran yang disukai. Ini tabelnya ya. Ini kolom pertama nama siswa, kolom kedua pelajaran yang disukai. Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, kesenian. Chandra menyukai pelajaran olahraga, keterampilan. Dini pelajaran yang disukai kesenian, bahasa Inggris. Elok pelajaran yang disukai matematika, IPA, keterampilan. Data pelajaran kesukaan siswa kelas 8 pada tabel di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Seperti berikut ini. Kita misalkan ya, misalkan nama siswa itu adalah anggota himpunan A. Jadi ini Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Ingat, himpunan itu diawali dengan kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal, dipisahkan dengan tanda koma. Penulisannya tidak boleh diulang. Berikutnya B, anggotanya adalah kolom yang ini. Ada apa saja? Matematika, IPA, IPS, kesenian. Tapi ini matematika sama IPA sudah ditulis. Apakah ini boleh ditulis lagi? Nggak boleh ya. Jadi harus satu. Berarti ini matematika, IPA, IPS, terus bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Ya, ini kira-kira anggotanya. Dan
relasinya adalah pelajaran yang disukai, ya, adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Sekarang kita akan membuat diagram panahnya, ya. Ingat, untuk membuat diagram panah, himpunan itu dinyatakan dengan lingkaran, sedangkan anggotanya dinyatakan dengan nokta, sedangkan relasinya itu dinyatakan dengan anak panah. Seperti ini, ya. Dengan menggunakan diagram panah. Langkah pertama, buat dulu A, anggotanya misalkan ini A. Nih, buat lingkaran ini. Nah, ini langkah pertama, ya. Udah di sini A, himpunan A. Habis itu bikin himpunan B. Nah, buat lingkaran. Nah, kalau sudah, anggotanya ditulis Abdul kasih nokta, Budi kasih nokta, Chandra kasih nokta, Dini kasih nokta, Elok kasih nokta. Selanjutnya himpunan B, anggotanya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga kasih nokta. Ya. Nah, kita harus melihat tabelnya, ya. Kita lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya ini, ya. Kita harus lihat. Abdul itu pelajaran yang disukai matematika dan IPA. Maka di sini kita hubungkan Abdul pelajaran yang disukai matematika, dibaca. Abdul pelajaran yang disukai IPA. Abdul pelajaran yang disukai IPS, salah, berarti nggak dihubungkan. Abdul pelajaran yang disukai bahasa Inggris, nggak dihubungkan. Jadi ini kita baca, kalau bernilai benar ya kita hubungkan dengan anak panah, kalau bernilai salah jangan dihubungkan. Itu untuk membuat diagram panah. Ya, karena dia hanya matematika sama IPA, kita hubungkan saja ini. Berikutnya Budi pelajaran yang disukai matematika, salah benar, salah, nggak dihubungkan. Budi pelajaran yang disukai IPA, oh benar, sesuai data, berarti dihubungkan. Budi pelajaran yang disukai IPS, sesuai data, benar, hubungkan. Budi pelajaran yang disukai bahasa Inggris, oh salah, nggak dihubungkan. Budi pelajaran yang disukai kesenian, ada, berarti dihubungkan. Udah habis, ya. Budi pelajaran yang disukai keterampilan, enggak, salah, nggak dihubungkan. Pokoknya yang salah tidak dihubungkan, yang nggak sesuai data. Berikutnya Chandra pelajaran yang disukai matematika, salah, nggak dihubungkan. IPA bukan, IPS bukan, tapi Chandra itu pelajaran yang disukai adalah olahraga dan keterampilan, kita hubungkan. Keterampilan olahraga, sesuai data, ya. Berikutnya Dini pelajaran yang disukai adalah kesenian dan bahasa Inggris, berarti dihubungkan, kesenian bahasa Inggris. Elok pelajaran yang disukai matematika, IPA, keterampilan, berarti matematika, IPA, keterampilan. Untuk lebih tepatnya harusnya dicek satu-satu, tetapi karena ini datanya sudah ada dan sudah jelas, maka boleh langsung dihubungkan. Itu, ya. Jadi seperti ini. Untuk diagram kartesius, ingat untuk diagram kartesius kita membutuhkan sumbu datar dan sumbu tegak. Untuk sumbu datar biasanya adalah daerah asal atau himpunan A. Untuk sumbu tegaknya biasanya daerah kawan atau kodomain atau himpunan B. Ya, ini daerah A, himpunan A, daerah asalnya Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok, kita tulis ini. Daerah kawannya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Sekarang kita baca, kita tulis di sini relasinya pelajaran yang disukai. Kita baca. Abdul pelajaran yang disukai matematika, oh bener, kasih nokta. Abdul pelajaran yang disukai IPA, kasih nokta. Abdul pelajaran yang disukai IPS, ada nggak di sini? Oh nggak ada, nggak usah kasih nokta. Abdul pelajaran yang disukai bahasa Inggris, oh nggak ada, nggak usah kasih nokta, dan seterusnya. Budi pelajaran yang disukai IPA, kasih nokta. IPS kasih nokta. Kesenian kasih nokta. Sesuai ini, ya. Chandra pelajaran yang disukai olahraga, kasih nokta. Ini, ya, Chandra olahraga, keterampilan kasih nokta. Dini pelajaran yang disukai
bahasa Inggris, kesenian kasih nokta. Elo pelajaran yang disukai matematika kasih nokta, IPA kasih nokta, keterampilan kasih nokta. Kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, cara yang ketiga dengan himpunan pasangan baru rutan. Ingat bahwa namanya pasangan, berarti kalau pasangan itu harus ada dua ya, harus ada dua anggota. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah sebenarnya penjabaran dari ini ya. Abdul pelajaran yang disukai matematika, Abdul pelajaran yang disukai IPA. Jadi kalau di sini ada dua, di sini juga pasangannya ada dua. Budi pelajaran yang disukai IPA, Budi pelajaran yang disukai IPS, Budi pelajaran yang disukai kesenian. Berarti ada tiga nanti di sini. Chandra pelajaran yang disukai olahraga, Chandra pelajaran yang disukai keterampilan. Dini pelajaran yang disukai bahasa Inggris, Dini pelajaran yang disukai kesenian. Ya, Elok pelajaran yang disukai matematika, Elok pelajaran yang disukai IPA, Elok pelajaran yang disukai keterampilan. Jadi ada tiga pasang. Kalau di sini aja tiga, berarti sini tiga, ini dua, ini tiga ya tiga pasangannya. Ya, cukup. Lanjut. Contoh yang kedua. Contoh relasi pada diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Ya, pokoknya ada gambar seperti ini. Himpunan A, salah satu anggota himpunan A dihubungkan dengan anggota himpunan B, ini berarti relasi. Yang penting dihubungkan, ada hubungannya. A dihubungkan sama B seperti ini juga termasuk relasi. Anggota A seperti ini juga relasi, meskipun ada 1 sama 2 nggak dihubungkan. Ini juga demikian, meskipun ada 3, 4 nggak dihubungkan. Meskipun ada 3, 4 nggak dihubungkan, ini juga relasi. Yang penting ada 1 aja udah relasi. Ini relasi, ini relasi, ini juga relasi. Ini juga relasi. Nah, ini meskipun A sama B ini tidak punya hubungan, tapi dia juga dikatakan relasi. Ya. Ini mungkin kalian agak bingung juga ini, wong nggak punya hubungan kok dikatakan relasi. Ya, hubungannya apa? Hubungannya tidak punya hubungan. Nah, ini juga relasi. Bagaimana contoh yang bukan relasi? Nah, kalau bukan relasi itu jika ada anggota A dihubungkan dengan selain anggota B seperti ini, di luar anggota B, atau anggota B dihubungkan dengan anggota selain A, itu baru bukan relasi. Seperti ini contohnya bukan relasi. Jadi kalau masih nggak dihubungkan aja ini termasuk relasi. Perhatikan diagram panah di bawah ini untuk contoh ketiga ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yaitu titik-titik. A kurang dari B faktor dari C kuadrat dari D akar dari. Cara mengerjakannya bagaimana? Cara membacanya bagaimana? Caranya kita baca alternatif jawabannya satu per satu. Contoh seperti ini. Min 2 kurang dari 1. Ini min 2 kurang dari 1. Ini di sini kita bayang min 2 kurang dari 1. Benar apa salah? Benar, harusnya kan dihubungkan. Tetapi ini tidak dihubungkan. Berarti kurang dari itu salah. Sekarang faktor dari. Min 2 faktor dari 1. Salah. Min 2 faktor dari 2. Nah, ini benar ya. Ini harusnya benar, harusnya dihubungkan. Tetapi ini tidak dihubungkan. Berarti ini juga salah. Sekarang kuadrat dari. Min 2 kuadrat dari 1 salah, maka nggak dihubungkan. Min 2 kuadrat dari 2 salah, makanya nggak dihubungkan. Min 2 kuadrat dari 4 salah, tapi ini dihubungkan, berarti kuadrat dari juga salah. Sekarang akar dari. Min 2 akar dari 1 salah, nggak dihubungkan. Min 2 akar dari 2 salah. Min 2 akar dari 4 benar. Ya, karena min 2 kali min 2 kan sama dengan 4. Benar. Ini benar. Kita selanjutnya kita baca. Kalau 1 benar, belum tentu itu benar. Kita lanjutkan, kita cek lagi, kita analisa anggota berikutnya. Min 1 akar dari 1. Benar apa enggak? Benar ya. Karena min 1 kali min 1 itu 1. Min 1 akar dari 2 salah. Min 1 akar dari 4 salah. 1 akar dari 1 benar, nah, makanya dihubungkan. 1 akar dari 2 salah, makanya enggak dihubungkan. 1 akar dari 4 salah juga, makanya tidak dihubungkan. Berarti ini benar. 2 akar dari 1 salah.
2 akar dari 2 salah, makanya nggak dihubungkan. 2 akar dari 4 benar, makanya dihubungkan. Berarti yang jawaban yang benar adalah akar dari. Selanjutnya, contoh berikutnya. Rina dan Ulfa keduanya pandai. Dian dan Ulfa keduanya sopan. Nah, ini kita bikin aja ya himpunan. Misalkan ini nama, cara mengerjakan. Rina dan Ulfa keduanya ramah. Gadis yang pandai, sopan dan ramah yaitu titik. Caranya kita buat himpunan juga. Ya, ini Rina, ini Ulfa, ini himpunannya himpunan nama anak. Yang ini misalkan ini A, terus ada Dian, Rina, Ulfa, Dian. Udah cukup ya, ada 3 ya. Terus himpunan B-nya misalkan sifat-sifatnya ini, sikap-sikapnya ini ada pandai. Berikutnya apa? Sopan. Berikutnya sifat berikutnya ramah. Baik, kalau sudah kita baca. Rina dan Ulfa keduanya pandai, berarti Rina kita hubungkan sama pandai, Ulfa juga kita hubungkan sama pandai. Dian dan Ulfa, Dian ini sopan sini, Ulfa juga sini sopan, sama-sama sopan. Berikutnya Rina dan Ulfa keduanya ramah, Rina sama Ulfa ramah, berarti ini ke sini Rina, Ulfa sini. Nah, pertanyaannya, gadis yang pandai, sopan dan ramah, berarti yang ketiga-tiganya siapa? Ulfa ya. Pandai dihubungkan sama sopan, dihubungkan sama ramah. Ya, yang lain kan ini 1, ini cuma 2, yang 3 cuma Ulfa. Ini berarti jawabannya yang A. Berikutnya Bapak Bos ya. Diketahui P anggotanya 1, 3, 5, 9 dan Q anggotanya 2, 3, 5. Ditentukan relasi dari P ke Q, yaitu kurang dari. Diagram panah yang sesuai untuk relasi tersebut yaitu titik. Sama seperti yang sudah dibahas tadi. Langkahnya bagaimana? Kita tuliskan dulu, kita nyatakan himpunan P dengan lingkaran, himpunan Q dengan lingkaran. Anggotanya kita tulis 1, 3, 5, 9. Ditandai dengan nokta. Relasinya dinyatakan dengan anak panah. Sekarang relasinya kurang dari. Kita baca 1 kurang dari 2. Benar apa salah? Oh benar, dihubungkan. 1 kurang dari 3, benar dihubungkan. 1 kurang dari 5, benar dihubungkan. 3 kurang dari 2, salah, nggak dihubungkan. 3 kurang dari 3, salah, nggak dihubungkan. 3 kurang dari 5, benar, makanya dihubungkan ya. 5 kurang dari 2, salah, nggak dihubungkan. 5 kurang dari 3, ini salah ya harusnya, tapi ini dihubungkan, berarti jawaban A salah. Lanjut aja langsung ke jawaban B. 1 kurang dari 2, benar. 1 kurang dari 3, benar. 1 kurang dari 5, benar. 3 kurang dari 2, salah. 3 kurang dari 3, salah, makanya nggak dihubungkan ya. 3 kurang dari 5, benar. 5 kurang dari 2, salah. 5 kurang dari 3, salah. 5 kurang dari 5 juga salah. 9 kurang dari 2, salah. 9 kurang dari 3, salah. 9 kurang dari 5, salah. Berarti jawabannya benar ini, makanya nggak dihubungkan ya, salah. Jawabannya benar ini kan, udah benar semua. Yang ini jelas salah ya. Ini yang benar kok. Kalau nggak percaya kita baca. 1 kurang dari 2 benar, 1 kurang dari 3 benar, 1 kurang dari 5 benar. 3 kurang dari 5 benar. 5 kurang dari 3 ini salah ini. Yang membuat salah itu ini 5 dihubungkan sama 3 ini. Yang D 1 kurang dari 2 harusnya dihubungkan. Ini enggak dihubungkan, berarti ini juga salah. Oke, begitu ya. Tinggal baca aja. Selanjutnya, perhatikan diagram panah di bawah. Ini kesimpulan dari yang tadi, dari 8 contoh tadi. Pada gambar A ini bukan relasi karena ada satu anggota A dihubungkan dengan bukan anggota B ini. Nah, dipasangkan dengan anggota satu anggota yang bukan merupakan anggota dari himpunan B dipasangkan dengan anggota himpunan A, yaitu bilangan 5 dipasangkan dengan huruf F. Akan tetapi hubungan dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi. Ini bukan relasi, tapi kalau A sama B ini relasi, tapi kalau dari gambar ini bukan relasi karena ada ini ya. Ini berarti bukan relasi ya. Ya, kalau A sama B ini relasi. Kalau misalkan nggak pakai ini, kalau pakai ini berarti bukan relasi. Pada gambar B bisa dikatakan relasi. Ini meskipun nggak dihubungkan, ini juga dikatakan relasi. Walaupun kedua himpunan tersebut tidak ada satu anggota yang berpasang di antara keduanya, akan tetapi diagram tersebut tetap dikatakan relasi. Relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Nah, bingung ya, ini nggak ada hubungan kok dikatakan punya hubungan.
hubungannya tidak punya hubungan. Nah ini nggak jelas ini ya. Berikutnya pada gambar C juga bisa dikatakan relasi walaupun ada hubungan di luar kedua himpunan, akan tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap kedua himpunan. Memang kedua himpunan tersebut tidak ada satu anggota pun yang memasangkan di antara keduanya, akan tetapi diagram tersebut tetap dikatakan relasi. Relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Nah ini tetap dikatakan relasi meskipun relasinya himpunan kosong seperti ini tadi. Meskipun ada himpunan di luar A dan di luar B yang dipasangkan, ya nggak ngaruh ini. Ini relasi dari himpunan A ke himpunan B. Berikutnya produk kartesius. Jika A dan B adalah dua himpunan tak kosong, maka produk kartesius himpunan A dan B adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y dengan X anggota A dan Y anggota B. Ini dibaca anggota ya, atau elemen anggota ini ya, tanda E seperti ini. Ditulis dengan notasi A cross B atau A kali B seperti ini ya. Anggotanya adalah pasangan X, Y dengan syarat atau di mana X anggota A dan Y anggota B. Contoh ini, diberikan himpunan A, B dan B 1,2. Tentukan tiap produk kartesius berikut. Yang pertama A kali B. A kali B ya. A kali B sama dengan pasangannya ya. Ini kan ada tadi pasangan terurut. Berarti kalau A kali B berarti A-nya dulu. Berarti A, 1, A, 1, A, 2 ini A, 1, A,2 ini. Habis itu B, 1, B,2 ini B,1, B,2. Kalau B cross A atau B kali A, produk kartesius dari B kali A ini berarti B-nya dulu. B kan 1 sama 2, berarti 1A, 1B. Ini 1A, 1B, 2A, 2B ini. Jadi secara umum jika banyak anggota himpunan A adalah M dan banyak anggota himpunan B adalah N, maka banyak anggota produk kartesius A kali B adalah M kali N. Misalkan kalau banyak anggota himpunan A2, banyak anggota himpunan B2, berarti banyak anggota himpunan A itu berarti 2 kali 2 atau sama dengan 4 nih kan. 1, 2, 3, 4. Berikutnya kita kembali lagi ke relasi, tetapi ini lebih mendalam. Kalau awalnya itu relasi yang penting hubungan, kalau ini sudah pengertiannya sudah secara matematik ini ya. Kita perhatikan kembali produk kartesius dari himpunan A. Anggotanya A, B dengan himpunan B anggotanya 1,2 pada contoh bagian A, yaitu A kali B itu A,1, A,2, B,1, B,2. Dari produk kartesius A kali B ini kita dapat mengambil beberapa himpunan bagian. Misalnya, tahu ya himpunan bagian, himpunan yang lebih kecil dari himpunan yang menyatakan bagian tersebut. Ini kan himpunannya ini. Yang lebih kecil itu bisa A1, A2, B1, bisa diambil ini saja. Bisa A1, A2, B2, bisa diambil ini sama ini saja. Nih. Untuk misalkan himpunan bagian yang ketiga bisa diambil A1, B1, B2 ini. Untuk himpunan bagian keempat bisa diambil B1, B2 ini saja. Atau bisa diambil A1, A2 saja boleh. Atau bisa diambil himpunan kosongnya. Jadi himpunan R1, R2, R3, R4 dan R5 yang merupakan himpunan bagian dari produk kartesius A kali B kita katakan sebagai relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Dengan pemaparan ini, suatu relasi atau hubungan dapat didefinisikan sebagai berikut. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Contoh relasi dari himpunan A ke himpunan B yaitu guru dari, ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Guru dari, makan kesukaan dari, teman dari, anak dari, teman dari, ibu dari, bapak dari, orang tua dari ya. Tapi kalau contoh dalam matematika mungkin kurang dari, ini ada kuadrat dari, 3 kurangnya dari, sepertiga dari, 3 kali dari, dan lain-lain. Banyak sekali operasi-operasi dalam matematika itu merupakan sebuah relasi. Selanjutnya contoh yang ketiga. Diketahui A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B anggotanya 1, 2, 3 sampai 12. Maaf, ini harusnya ada kurung kurawalnya ini ya.
harusnya ada kurung kurawalnya ya. Dan relasi dari A ke B adalah relasi setengah dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Sudah ya tadi sebenarnya caranya sama. Kita baca relasinya setengah dari himpunan A ke B. Kita baca ya, 1 setengah dari 1, benar apa salah? Salah, nggak usah dihubungkan. 1 setengah dari 2, benar, dihubungkan. 1 setengah dari 3, salah, nggak usah dihubungkan. 1 setengah dari 4, salah, nggak usah dihubungkan. 1 setengah dari 5, nggak usah dihubungkan, dan seterusnya nggak usah dihubungkan karena salah. Berikutnya 2 setengah dari 1, salah, nggak usah dihubungkan. 2 setengah dari 2, salah. 2 setengah dari 3, salah. 2 itu setengah dari 4, benar, dihubungkan. Berikutnya 3 ya, kita mulai dari 3 setengah dari 1, salah, nggak usah dihubungkan. 3 setengah dari 2, salah, nggak usah dihubungkan. 3 setengah dari 3, salah. 3 setengah dari 4, salah. 3 setengah dari 5, salah. 3 itu setengah dari 6, oh benar, berarti dihubungkan 3 ke 6. 4 setengah dari 1, salah. 4 setengah dari 2, salah. 4 setengah dari 3, salah. 4 setengah dari 5 juga salah. 4 setengah dari 6 juga salah. 4 setengah dari 7 juga salah. 4 itu setengah dari 8, benar, baru dihubungkan ya. Pokoknya yang dihubungkan tuh yang benar ya, yang dihubungkan yang benar. 5 setengah dari 10, 6 setengah dari 12. Udah, kalau sudah dihubungkan semua anggotanya, sudah, inilah diagram panahnya. Untuk diagram kartesiusnya sama. Ingat, kalau diagram kartesius itu dinyatakan dengan sumbu datar dan sumbu tegak ya. Sumbu datar ini biasanya daerah asal atau A, sumbu tegak daerah kawan atau B ini ya. Atau kalau di sini biasanya datar itu X, tegaknya Y. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, tinggal kasih nokta aja, tinggal baca. 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10, 6 setengah dari 12, gitu ya. Ya sama untuk himpunan pasangan berurutannya kayak tadi, tinggal baca terus ngasih di sini aja. 1 setengah dari 1, salah. 1 setengah dari 2, benar, tulis. 2 setengah dari 1, salah. Setengah dari 3, salah. 2 setengah dari 4, benar, tulis. 3 setengah dari 6, benar, tulis. 4 setengah dari 8, benar. 5 setengah dari 10, benar. 6 setengah dari 12, benar. Oke, begitu ya. Berikutnya contoh 4. Lihat gambar aturan relasi yang dapat dibuat dari himpunan A 4, 6, 9, 10 ke B 2, 5, 7, 9, 10 adalah titik-titik. Lihat, kita baca. Ini ada diagram kartesius. Kamu disuruh menyatakan relasi yang paling tepat. Caranya dibaca. Coba kita lihat. 4 kurang dari 5, oh benar. 4 kurang dari 7, benar. 4 kurang dari 9, benar. 4 kurang dari 10, benar. Oh ini benar, kurang dari, sebentar. 6 kurang dari 7, benar. 6 kurang dari 9, benar. 6 kurang dari 10, benar. 9 kurang dari 10, benar. 10 enggak ada, benar. Berarti kurang dari adalah benar. Kalau kelipatan dari, coba kita baca. 4 kelipatan dari 5, salah, kok dihubungkan? Nah jelas salah ini. Akar dari, coba 4 akar dari 5, salah. 4 itu akar dari 16. Kuadrat dari 4 kuadrat dari 5, salah, kok dihubungkan? Nah berarti ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q jika diketahui himpunan P 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan himpunan Q 1, 2, 3, 5 serta himpunan pasangan berurutannya adalah 21, 42, 63, 10, 5. Relasinya apa? Kita baca ya. Misalkan lebih dari 2 lebih dari 1, benar. 2 lebih dari 2, salah, nggak dihubungkan. 2 lebih dari 3, salah, nggak dihubungkan. 2 lebih dari 5, salah, nggak dihubungkan. Ini misalkan lebih dari ya. Nih setelah itu 4 lebih dari 2, benar. Tapi di sini kan anggota Q-nya 1, 2, 3, 5. Berarti harus kita baca 4 lebih dari 1, harusnya benar. 4 berarti harusnya ditulis di sini 4,1. Berarti lebih dari, salah. Oh ini kayaknya kok setengah dari. Coba kita baca. 2 setengah dari 1, oh salah. 4 setengah dari 2, salah. Berarti kebalikan dari setengah itu apa? Oh 2 kali dari. Coba kita kalikan. 2 itu 2 kali dari 1, benar. 4 itu 2 kali dari 2, benar. 6 2 kali dari 3, benar. 10 itu dari 2 kali dari 5, benar. Berarti relasi yang benar adalah 2 kali dari. Jadi tinggal baca aja kalau relasi. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.